Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Hikam Melayu Futuhul Arifin fi Bayani A'mali Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah dan syarah dari matan hikam yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Kemarin kita sudah membicarakan soal amal orang zuhud yang di sisi Allah lebih bernilai daripada orang yang banyak amalnya, banyak ibadahnya, banyak ilmunya, namun hatinya masih dipenuhi oleh dunia. Kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Baiknya amal itu hasil daripada baiknya hati. Jadi baiknya amal itu merupakan buah daripada baiknya hati. Baiknya hati itu terbit daripada tetapnya pengenalan yang didatangkan Tuhan ke dalam batinnya. Adapun baiknya kebaikan hati terbit karena adanya ma'rifah yang Allah anugerahkan ke dalam batin orang tersebut. A'mal, apa itu a'mal? Dalam pengertian yang dijelaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni, ialah pekerjaan taat zahir yang dikerjakan oleh anggota, maksudnya anggota badan lah, seperti sembahyang, puasa, membaca Quran, salawat dan lainnya. Jadi itu yang disebut dengan a'mal, yang bahasa sederhananya pekerjaan. Jadi jamak dari amal. Namun yang dimaksud pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang terkait dengan syariat Islam, yaitu pekerjaan taat di dalam yang nampak, yang zahir, yang digerakkan oleh anggota badan. Sedangkan ahwal adalah taat batin yang dikerjakan oleh hati seperti zuhud. Jadi yang namanya ahwal atau jamak daripada hal, keadaan ruhaniyah itu adalah taat batin. Jadi ketaatan yang bersifat ruhani, batin yang ada di dalam hati kita, seperti halnya zuhud tadi. Tawakal, mahabbah, ridha dan lainnya. Nah, itu adalah pekerjaan batin juga. Jadi zuhud, tawakal, mahabbah, ridha itu adalah ahwal. Maka amal zahir itu tergantung dengan amal batin. Pekerjaan zahir itu merupakan cermin daripada apa yang ada di dalam batin seseorang. Kita bisa mengolah-olah, membuat-buat pekerjaan kita tampak bagus, namun jika batin kita tidak bagus, akan pada saatnya kelihatan oleh orang lain ketidaksinkronan atau ketidakikhlasan atau ketidakkonsistenan. Adapun orang yang di dalam batinnya bersih, amal batinnya baik, dengan sendirinya amal zahirnya pun baik. Kurang lebih seperti itulah. Maka amal zahir itu tergantung dengan amal batin. Apabila baik batinnya, baiklah pula seluruh amal zahirnya. Dan baiknya amal hati itu terbit daripada ma'rifah ketuhanan karena mengenal Allah.
yaitu pengenalan yang telah diberikan Allah kepada seseorang yang dikehendakinya, yaitu orang yang dikehendakinya itu orang yang bermujahadah mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsu berdasar ilmu pengetahuannya yang benar, ahlus sunnah wal jamaah. Seorang yang dikehendaki Allah diberikannya ma'rifah itu, ya pertama-tama mereka melakukan riyadhah, mujahadah, bersungguh-sungguh. Lalu kemudian Allah memberikan ke dalam batinnya, ke dalam hatinya anugerah. Dia beribadah tiada menghendaki pujian, tidak menilik surga atau karena berlari daripada neraka, tetapi adalah karena cinta dengan Tuhannya dan berhampir diri kepadanya. Jadi motivasinya lebih dalam. Bukan berarti mengharap surga itu sesuatu yang tidak baik. Itu adalah suruhan Allah. Menolak neraka, meminta jauhkan daripada neraka, itu Allah yang Nabi mengajarkan kepada kita doa-doa agar kita dijauhkan daripada neraka. Tapi ini amal orang arifin. Dalam tingkat lanjut, mereka lebih lagi menekankan soal kecintaan, motivasi yang datang dari dalam batin mereka lebih dalam lagi. Baik itu bersifat mahabbah karena mengenal Allah lalu cinta, atau karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, qurb, kedekatan dengan Allah. Dan satu-satunya jalan untuk menghampirkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah ialah mengekali atau mendawamkan, membiasakan zikrullah dan memperbanyak ingat kepadanya. Jadi amal batin itu sekali lagi ditempa oleh mujahadah. Apa yang kita dapat dari pengetahuan agama, pengetahuan akhlak, normatif, itu kita amalkan di awal-awal dengan sungguh-sungguh. Kewajiban-kewajiban ibadah kita kerjakan, kewajiban-kewajiban sunnah kita kerjakan. Yang makruh kita berusaha tinggalkan, yang haram lebih lagi tidak kita kerjakan. Sehingga dengan itu kemudian kita meningkat lagi ke dalam pengenalan yang lebih dalam. Dengan apa? Dengan selalu mengingat kepada Allah. Salah satunya adalah membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Sehingga ada kesadaran yang dalam di dalam batin kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah kemudian menjawab amal itu dengan anugerah ma'rifah, kesadaran batin yang dalam, wawasan yang luas, melihat tidak hanya pada sisi-sisi zahir, tapi lebih ke dalam lagi, yang zahir dan yang batin. Ini memang adalah tingkatan lanjut lah dalam upaya suluk seorang salik yang ingin sampai kepada Tuhannya, kepada Allah. Pada awalnya kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang syariat Islam melalui ilmu fikih, kita belajar juga ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, belajar ilmu Quran, membaca Quran, tafsir Quran, dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga belajar memahami belajar hadis, ilmu riwayat dan seterusnya. Ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat fardu kifayah yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.
Dari sana kita kemudian belajar lagi hal-hal yang lebih mendalam terkait dengan pengenalan kepada Allah, sebagaimana juga diamalkan atau dilalui oleh orang-orang arifin, makrifat kepada Allah. Semoga pelajaran ini memotivasi kita untuk makin menyadari makna kehadiran kita di dunia, makna mengingat Allah, dan mengantarkan kita perlahan-lahan, setahap demi setahap, di tengah dunia hari ini yang penuh dengan pertentangan, yang penuh dengan paradoks, dengan kenyataan yang kadang-kadang sulit dibedakan mana baik, mana buruk, karena percepatan informasi yang sedemikian luar biasanya kadang-kadang juga menyamarkan antara yang baik dan yang buruk. Lalu kita diberi Allah pengetahuan, makanya kita sering juga berdoa, ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang baik itu baik, yang baik menurutmu itu baik bagiku, dan agar aku dapat mengikutinya. Tunjukkan kepadaku yang buruk menurutmu itu buruk juga menurutku, dan berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Doa ini penting di tengah dunia yang semacam ini, agar kita bisa setahap demi setahap, perlahan demi perlahan mendekat kepada Allah. Moga-moga ini berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.